Makanya saya sudah konsepkan surat, tadi saya sudah kasih tahu Biro Hukum, kita akan kirim surat resmi kepada Menkumham untuk merekomendasikan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota berani ikut jejak saya. Sisa harapan Rizik untuk balas dendam ke Sumat. 1 November 2014, Ahok menyurati Mendagri dan Kemenkumham agar membubarkan FPI. Dan FPI tidak terdaftar di Kesbangpol kami, kita kirim surat ke Kemenkumham. Kita akan kirim supaya merekomendasikan supaya dibubarkan FPI saja. Secara undang-undang ormas FPI itu tidak pantas ada di Indonesia. Demikian kata Ahok. Rizik sangat membenci Ahok. Ahok pun sama sekali tidak menyukai FPI. FPI ingin melengsarkan Ahok. Ahok pun ingin membubarkan FPI. Dua keinginan bertarung menghiasi sejarah Jakarta. Dan keinginan Ahok itu baru tercapai tahun 2020 setelah ia berkorban luar biasa. Sebelum keinginan Ahok untuk membubarkan FPI menjadi kenyataan, Rizik sudah menghantam Ahok terlebih dahulu. Untuk membalas dendamnya, Rizik terjun langsung ke lapangan memimpin demo berjilid-jilid. 2016-2017 mendemo Ahok. Rizik mendapat momentum ketika Ahok tersandung kasus penistaan agama. Hasilnya gilang gemilang. Selain kalah di Pilgub DKI Jakarta 2017, Ahok juga harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Kekalahan Ahok di Pilgub sekaligus dihukum penjara membuat Rizik sangat bersuka cita. Hatinya terpuaskan. Sosok Anies yang didukungnya menang dengan gemilang. Nama Rizik pun membumbung ke angkasa. Prabowo Subianto memujinya setinggi langit sebagai seorang pemberani. Dendam kesumat Rizik kepada Ahok pun terbalaskan dengan jitu. Apakah dendam kesumat Rizik terbalaskan dengan sempurna? Tidak. Rizik sangat tidak menyukai sosok Jokowi karena mengalahkan Prabowo. Sang capres yang didukungnya tahun 2014, Jokowi pun tidak pernah mau duduk bareng ngopi-ngopi dengan Rizik. Itulah sebabnya hampir semua pernyataan Rizik bernada menyerang habis Jokowi. Ia pernah menyebut Jokowi sebagai Jokodok yang tak pantas berada di istana. Rizik pun dendam kepada Jokowi. Dendam kesumat Rizik kepada Jokowi semakin memuncrat ketika Jokowi membubarkan HTI tahun 2017. Namun 3 bulan sebelum pembubaran FPI, Rizik melarikan diri ke Mekah karena tersandung kasus chat mesum. Dari Mekah, Rizik terus menyuarakan dendam kesumatnya kepada Jokowi hingga Pilpres 2019. Dendam Rizik pun semakin bertambah karena Prabowo kalah untuk kedua kalinya. Ia pun tidak mengakui Jokowi sebagai presiden karena menurutnya curang. Harapan rekonsiliasi mulai bersemi ketika Rizik pulang tahun 2020. Rizik tidak diganggu sama sekali dan bahkan dijaga oleh aparat keamanan. Tetapi Rizik melakukan blunder. Ia terlalu pongah. Ia memprovokasi kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Akibatnya Rizik pun ditangkap dan dipenjara. Baliho kebanggaannya juga dihancurkan. Untuk pertama kalinya di era Jokowi, Rizik mencium bau penjara akibat kepongahannya. Ini jelas membuat Rizik semakin dendam luar biasa kepada Jokowi. Apalagi organisasi FPI yang membesarkan namanya dibubarkan dan rekening para pentolan FPI dibekukan, menambah tingkat dendam kesumat abadi Rizik skala tinggi. Kini Rizik menghadapi sekurang-kurangnya 3 kasus yang sedang bergulir di pengadilan. Sudah pasti dendam Rizik dan pendukungnya luar biasa meletup-letup membara dan membuih. Pertanyaannya adalah apa sisa harapan Rizik untuk membalas dendam kesumatnya? Jika Rizik bebas dari segala tuntutan hukum atas kasusnya di pengadilan, dendam kesumat Rizik sedikitnya terobati walaupun masih sangat sedikit. Ia tentu bangga bahwa dirinya adalah singa padang gurun yang menang pertarungan di pengadilan. Sekeluarannya dari penjara, Rizik tentu akan gencar berkhotbah dengan berapi-api laksana letusan gunung berapi menyerang Jokowi. Ia mungkin akan memunculkan nama julukan baru kepada Jokowi dan pemerintahannya. Inilah sisa harapan pertama Rizik untuk membalas dendam. Sisa harapan kedua adalah jika Anies Baswedan, sosok gubernur kesayangannya, akan berhasil menjadi presiden pada Pilpres 2024. Jika Anies menang, Rizik punya kesempatan membalas dendam kepada Jokowi sekaligus kepada PDIP.
ia bisa mencari gara-gara untuk membubarkan PDIP dan atau minimal merancang kudeta ala Muldoko kepada PDIP. Jika Anies menang, sangat mungkin Rizik menjadi Menteri Agama. Ia pun akan mengeluarkan SKB-SKB bersama menteri lain untuk menekan lawan-lawan politiknya selama ini. Inilah sisa harapan Rizik yang kedua. Sisa harapan Rizik yang ketiga adalah jika Jokowi bersama Megawati didoakan berumur pendek, seperti yang dilantumkan Habib Idrus tempo hari. Tentu doa Rizik yang terkenal itu dibikin susah hidupnya. Seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, bisa menimpa Jokowi. Jika ini terjadi, maka harapan Rizik untuk membalas dendamnya terlaksana. Tentu saja harapan terakhir Rizik sebagai the end of the end adalah lawan-lawan politiknya dilaknat di dunia akhirat yang mengerikan itu. Apalagi Amin Rais sudah paham dan menguasai betul aroma suasana neraka jahanam itu, dan yakin akan menyiksa mereka yang membuat susah Rizik dan para pengikutnya. Ini tentu sisa terakhir harapan Rizik yang keempat. Lalu bagaimana jika sisa harapan Rizik hanya mimpi di siang bolong dan justru Rizik sendiri yang terlaknat akibat menyebar kebencian dan memprovokasi negeri yang ditumpanginya? Tidak ada yang tahu, hanya para bohir-bohir dan penghuni akhirat yang bisa menjawab. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Asyarullah Hagu. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejayaan. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.